Bahlil minta maaf. Warga meninggal antre gas 3 kg, kebijakan LPG jadi sorotan publik. Tragedi memilukan terjadi di Tangerang Selatan. Seorang warga bernama Yoni, 62, meninggal dunia setelah mengantre gas LPG 3 kg pada Senin, 3 Februari 2025. Peristiwa ini langsung menyedot perhatian publik dan memicu protes besar-besaran terhadap kebijakan distribusi gas subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Bahlil Lahadalia pun akhirnya buka suara dan meminta maaf atas insiden tersebut. Yoni dikabarkan mengantre selama 1 jam di sebuah pangkalan LPG 3 kg sebelum akhirnya mendapatkan tabung gas yang dibutuhkan. Namun, perjalanan pulang sejauh 500 meter menjadi perjalanan terakhirnya. Dalam kondisi kelelahan, ia sempat duduk di depan sebuah laundry sebelum akhirnya pingsan di rumahnya sendiri. Keluarga yang panik segera membawanya ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Kabar ini sontak memicu gelombang emosi dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan kebijakan terbaru pemerintah yang membatasi pembelian LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi. Kebijakan ini dianggap menyulitkan masyarakat kecil, terutama mereka yang bergantung pada pengecer untuk mendapatkan gas subsidi. Menanggapi kejadian ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara. Dalam kunjungannya ke salah satu pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta, ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian tragis yang menimpa Yoni. Kita membaca banyak berita. Katanya ada yang begitu. Ada berita juga yang gak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah, pertama, memohon maaf kalau ini terjadi, ujar Bahlil dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh Kompas TV, Selasa, 4 Februari 2025. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg bukan untuk menyulitkan rakyat, melainkan sebagai upaya penataan distribusi agar lebih tertib dan tepat sasaran. Namun, ia juga mengakui bahwa ada kekurangan dalam implementasi kebijakan ini yang perlu segera diperbaiki. Setelah menuai protes luas dari masyarakat, pemerintah akhirnya melunak. Bahlil mengumumkan bahwa pengecer kembali diizinkan menjual LPG 3 kg, tetapi dengan status sebagai subpangkalan. Keputusan ini disebut sebagai tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Mulai hari ini, pengecer bisa berjualan lagi, tapi dengan sistem yang lebih tertata. Mereka akan didaftarkan sebagai subpangkalan agar distribusi bisa lebih transparan dan tidak ada spekulasi harga, jelasnya. Dalam kunjungannya ke pangkalan LPG di Tangerang, Bahlil juga dihadapkan dengan momen emosional. Seorang ibu yang tengah mengantre gas tiba-tiba menangis di hadapannya, memohon agar pemerintah menghentikan aturan pembatasan LPG 3 kg. Bapak sudah, Pak. Jangan begini-begini lagi. Kami rakyat kecil pusing, ucap ibu berkerudung merah muda tersebut sambil terisak. Mendengar keluhan tersebut, Bahlil berusaha menenangkan warga dan meyakinkan bahwa pemerintah telah mendengarkan aspirasi mereka. Tenang ya, Bu. Mulai hari ini sudah bisa beli di pengecer lagi. Tapi tetap harus tertata supaya tidak ada penyalahgunaan subsidi, jawabnya. Tragedi meninggalnya Yoni juga memicu aksi unjuk rasa besar. Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, mengumumkan rencana demonstrasi di depan kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025. Mereka mengajukan 3 tuntutan utama. 1. Ketersediaan LPG 3 kg harus dijamin dan tidak boleh langka. 2. Sistem penjualan LPG 3 kg harus dikembalikan ke pengecer warung seperti sebelumnya. 3. Menteri SDM Bahlil Lahadalia harus dicopot karena dianggap menyulitkan rakyat. Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa kebijakan yang menyulitkan rakyat kecil harus dievaluasi. Menteri SDM harus dipecat karena kebijakan ini menyengsarakan rakyat kecil. Gas subsidi harus tetap mudah diakses oleh masyarakat miskin, ujarnya. Menyikapi polemik yang semakin memanas, Istana Kepresidenan akhirnya mengambil langkah tegas. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa pengecer tetap diperbolehkan menjual LPG 3 kg, dengan syarat mereka harus mendaftar melalui aplikasi Merchant Apps Pangkalan, MEP, agar terdaftar sebagai subpangkalan resmi. Presiden Prabowo sudah menginstruksikan bahwa lebih dari 370.000 pengecer yang ada saat ini akan dijadikan subpangkalan.
Dengan cara ini, masyarakat tetap bisa membeli LPG di warung, tetapi dengan sistem yang lebih tertata, kata Hasan. Kebijakan baru ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah antrean panjang dan kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi akibat aturan sebelumnya. Meninggalnya Yonih menjadi titik balik bagi kebijakan distribusi LPG 3 kg di Indonesia. Dari awalnya pemerintah membatasi penjualan hanya di pangkalan resmi, kini pengecer kembali diberi izin untuk menjual, dengan skema subpangkalan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan realitas di lapangan. Harapannya, perubahan ini benar-benar memudahkan rakyat kecil dan memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lebih baik, tanpa mengorbankan mereka yang paling membutuhkan. Akankah kebijakan ini menjadi solusi yang tepat? Atau justru akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari? Kita tunggu bagaimana implementasinya di lapangan.